Sibolga, kembali bersama dengan saya Maria Marliani Manael. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua sangat berharap bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Sahabat Komsos Keuskupan Sibolga, berdasarkan hasil swab test yang telah dikeluarkan bahwa Ibu Elvina Simanjuntak dinyatakan terpapar COVID-19. Namun puji Tuhan, kini sudah terbebas dan sembuh dari COVID-19. Tentu kita sangat penasaran bagaimana pengalaman iman beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita berbincang dengan beliau. Selamat bertemu kembali Ibu di kesempatan kali ini. Ya, tentunya keadaan Ibu sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat, bukan? Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang dengan kami mengenai situasi Ibu selama menjalankan masa-masa COVID-19. Kira-kira kapan Ibu dinyatakan terkena atau terpapar positif COVID-19? Ya, saya itu mengikuti tes swab. Tes swab itu tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu kami bersama-sama dengan beberapa pastor dan staf Keuskupan Sibolga, ya, staf Keuskupan. Lalu hasilnya keluar 6 hari kemudian, tanggal 26 Oktober. Nah, di situ saya dinyatakan positif. Kira-kira sebelum Ibu mengetahui bahwa Ibu terkena atau positif COVID-19, adakah gejala yang Ibu rasakan dan kira-kira apa gejala-gejala tersebut? Ya, gejalanya ada. Jadi saya itu bukan OTG ya. OTG kan orang tanpa gejala. Saya punya gejala. Gejala pertama itu tanggal 1 Oktober saya demam. Tapi tanggal 2 sembuh. Nah, sesudah itu tanggal 3 malam saya mulai curiga kok penciuman saya sepertinya mulai terganggu, mulai hilang ya. Ya. Lalu tanggal 4 itu hari Minggu, 4 Oktober kan hari raya Pesta Santo Fransiskus ya. Saya sebenarnya sangat bersemangat pergi ke gereja, tapi pagi-pagi ada kueni jatuh, kueni. Wangi kueni saja saya nggak bisa cium lagi. Itu pagi-pagi tanggal 4 Oktober. Wah, di situ saya shock ya, terus terang langsung shock. Waduh, resmi nih kena COVID. Bayangkan kueni itu kan aromanya keras sekali, tapi saya nggak bisa cium sedikit pun. Maka saya putuskan saya tidak mau ke gereja. Siapa tahu saya sudah memang benar-benar COVID, saya tidak mau menularkan ke orang lain kan gitu. Lalu esok harinya tanggal 5 hari Senin, saya hubungi bos saya beritahu nampaknya saya mengalami gejala COVID, saya sebaiknya tidak usah bertemu kawan-kawan di kantor. Kalaupun saya ke kantor pada saat orang-orang lagi sepi gitu, supaya jangan menularkan. Nah, lalu kemudian itulah kita tahu uskup dinyatakan positif. Sesudah uskup dinyatakan positif, semua karyawan keuskupan di tes swab. Nah, saya benar, saya terkena positif. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah dinyatakan bahwa Ibu ini terpapar COVID-19? Seperti saya bilang tadi, terus terang pertama itu shock ya. Tapi kemudian saya kan sudah banyak membaca informasi COVID gitu ya. Akhirnya saya menenangkan diri, berusaha mengumpulkan energi positif begitulah. Bahkan sebagai orang beriman kita berusaha melihatnya dalam kacamata iman gitu ya. Saya melihat, oh ternyata saya salah satu dari orang yang terkena pandemi. Ya, apa boleh buat ya harus dijalani kan begitu ya. Akhirnya karena saya sudah banyak dapat informasi, saya kontak juga teman saya di mana satu kantornya banyak yang positif COVID. Saya tanya-tanya, karena saya belum berani swab waktu kehilangan penciuman, takut gitu ya. Akhirnya saya mengobati diri sendiri lah dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri, beli vitamin, makan antibiotik, dan tanya-tanya informasi ke teman-teman yang sudah berpengalaman. Iya. Nah, begitulah sampai nanti swab dilakukan secara resmi, barulah saya diberi vitamin-vitamin oleh gugus COVID Kota Sibolga. Artinya Bu, ketika melewati masa-masa sulit seperti itu, tentu memunculkan rasa takut kepada Ibu ya? Iya, pasti. Kira-kira apa tindakan yang Ibu lakukan ketika dinyatakan bahwa Ibu terkena COVID-19? Iya,
waktu saya tes swab dan kemudian hasilnya keluar, dokter penanggung jawab gugus COVID di wilayah Sibolga Utara ya, kan menelpon saya tuh, dokter Erwin. Dia beritahu ibu sudah positif dan harus ada tindakan. Tindakan apa dokter? Ibu harus karantina. Boleh nggak di rumah aja? Oke, nanti tim kami akan datang survei. Kalau rumah ibu memungkinkan untuk karantina di rumah, silakan. Tidak, enggak harus diangkut. Mereka pakai istilah diangkut. Di karantina di tempat yang khusus. Di GOR ya. Di GOR. Oh begitu. Kalau bisa datang aja dokter, silakan disurvei rumah tangga. Kemudian Bu, kan puji Tuhan ya sampai saat ini Ibu sudah bebas dari COVID-19, sudah sembuh lah ya. Sudah. Kira-kira obat apa yang Ibu konsumsi dan apa usaha Ibu untuk melakukan penyembuhan sehingga Ibu bisa sembuh sampai sekarang? Iya, sesudah saya tim dari gugus COVID datang melihat rumah ya, dan dilihat rumah memenuhi syarat untuk karantina mandiri, isolasi mandiri begitulah. Lalu mereka memberi 4 atau 5 ya, 5 jenis vitamin, 5 jenis vitamin. Lalu saya dianjurkan untuk berjemur setiap pagi ya. Jadi saya lakukan itu. Semua vitamin yang mereka beri saya makan, lalu ditambah makanan-makanan sehat lah. Saya minum susu beruang, minum madu, makan buah yang banyak, minum air putih yang banyak, tiap pagi berjemur di belakang rumah gitu ya. Nah, saya kira itu. Lalu kemudian yang paling utama juga menurut saya pikiran kita ya. Kita harus bisa positive thinking, tidak boleh cemas karena kecemasan itu berlebihan. Apalagi kalau berlebihan itu malah membuat kita jadi drop. Gitu. Ya tentu banyak berdoa dan saya tidak doa hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk buat semua penderita COVID di dunia ini dan supaya vaksin COVID ditemukan. Artinya Ibu diisolasi mandiri di rumah. Tapi Ibu dengar-dengar Ibu kan punya seorang putri, Kak Donda ya. Nah, artinya Ibu tinggal bersama Kak Donda. Nah, kira-kira bagaimana saat itu Ibu kan dinyatakan positif COVID-19. Apakah Kak Donda juga putri Ibu tersalurkan penyakit itu apa tidak? Ya, itulah puji Tuhan ya. Di situ saya agak heran. Selama saya kena gejala sampai swab sampai keluar hasil gitu ya. Saya kan satu rumah dengan anak saya, satu meja makan, satu kamar mandi, hidup bersama lah. Ya, tapi dia tidak positif, dia negatif. Dia ikut swab juga dan negatif gitu. Nah, akhirnya waktu rumah disurvei, mereka bilang memang tim gugus COVID, anak ibu nggak boleh tinggal di sini. Oke. Syukurlah rumah kami kan rumah dinas keuskupan ya. Ada rumah kosong di sebelah. Kami pisah rumah sementara. Artinya yang penting tidak boleh makan bersama, tidak boleh satu kamar mandi, itu yang paling utama. Sehingga sementara mengungsi sampai saya dan dia, anak saya juga melakukan swab kedua. Swab kedua itu dilakukan berapa ya saya lupa, masih bulan November juga. Dan November, keluarnya itu tanggal 4 November atau 5 November begitu. Ya, awal November swab kedua, tanggal 4 atau 5 November keluar hasilnya negatif. Saya dan anak saya. Oh, berarti Ibu tinggal sendiri, putrinya dipisahkan dari Ibu? Ya, sementara selama menjalani isolasi mandiri ini. Oke, kira-kira Bu, selama melewati masa-masa sulit ini tentu banyak pengalaman yang Ibu rasakan ketika menghadapi positif COVID-19 ini. Kira-kira apa pesan Ibu kepada semua orang-orang agar mereka juga tidak terkena COVID-19? Iya benar. Saya kira sesudah saya kena COVID, saya akan mengevaluasi ya. Kok bisa kena gitu ya. Akhirnya saya sadar memang perilaku buruk saya selama sebelum kena COVID itu adalah tidak disiplin bermasker. Tidak mengikuti protokol kesehatan. Saya rajin bermasker. Tapi kalau ketemu orang, kalau ngobrol ada rasa segan. Aduh, akhirnya maskernya diturunin. Itu saya lakukan sebelum kena. Saya yakin sekali itu, di situ saya proses kenanya. Karena rasa sungkan ngomong dengan orang dibuka gitu ya, ngomong. Kalau pakai maskernya rajin. Lalu kedua, nampaknya masker yang saya gunakan selama ini kurang standar ya. Karena sudah keluar informasi dari Dinas Kesehatan bahwa masker kain itu ternyata daya tangkal virusnya itu 0%.
gitu loh. Jadi selama ini sebelum saya kena COVID saya nggak pernah pakai yang begini karena mahal juga ya. Iya mahal, udah mulai mahal sekarang. Aduh, belinya nggak sanggup. Akhirnya pakai sesudah itu saya berarti memang harus ini ya, cara saya bermasker harus diperbaiki. Kalau cuci tangan dan jaga jarak saya cukup disiplin ya. Sebelum COVID pun saya rajin cuci tangan. Kalau setiap kali masuk rumah dari luar pasti cuci tangan gitu ya. Nah, jadi dan semakin saya pelajari, sarangnya COVID itu kan di hidung dan di mulut. Itu makanya masker ini vital sekali. Kalau kita setia memakai masker yang standar kesehatannya sesuai, nah meskipun saya dekatan dengan orang kena COVID, ya mudah-mudahan terlindungi lah ya, dengan menggunakan masker. Karena udara langsung dari hidung mulut, apalagi dropletnya itu dari lidah itu, kan itu yang paling rawan. Jadi ya anjuran saya sih memang kita nggak boleh anggap enteng ya, tidak boleh anggap enteng dengan COVID ini. Ya kalau kita tak punya penyakit bawaan, puji Tuhan, lebih gampang sembuh. Tapi kalau punya penyakit bawaan ini yang berbahaya sekali. Kalau kita pelajari kan orang-orang yang meninggal itu rata-rata kan karena ada penyakit gula, penyakit paru-paru dan macam-macam. Begitu. Jadi memang masker, cuci tangan, jaga jarak itu memang yang paling penting. Baik, mungkin itu beberapa tips ya supaya kita terhindar dari positif COVID-19. Baik sahabat Komsos Keuskupan Sibolga, itulah perbincangan kita bersama dengan Ibu Elvina Simanjuntak selaku Sekretaris Pusat Pastoral Keuskupan Sibolga tentang bagaimana pengalaman beliau selama mengikuti masa-masa sulit, tentunya saat mengikuti masa-masa sulit dalam menyembuhkan diri dari positif COVID-19. Dengan salah satunya yakni mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa juga tetap berdoa kepada Sang Pencipta. Untuk itu semoga perbincangan ini bermanfaat kepada kita semuanya dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk tetap mendapatkan informasi seputar tentang Komsos Keuskupan Sibolga. Sampai jumpa, salam sehat, Horas Ya'ahowu, sampai jumpa kembali.